Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang teori Gibbs Marshall Mauss. Saya bersama Mbak Mudali ingin mempresentasikan tentang materi tersebut. Yaitu pertama, teori pemberian. Mauss mengatakan bahwa pada dasarnya tidak ada pemberian yang sama, cukup, atau gratis. Segala bentuk pemberian selalu diikuti dengan sesuatu pengembalian atau kembali imbalan. Mauss juga memperlihatkan bahwa pada pemberian yang tidak menuntut diberikan imbalan atau pengembalian oleh si penerima, contohnya adalah sedekah. Tetapi jika diperhatikan lebih lanjut, akan tampak bahwa sedekah adalah sebuah unsur dari sistem yang lebih luas, memperlihatkan adanya hubungan di antara si pemberi dengan unsur ketiga, yaitu Tuhan yang kedudukannya lebih tinggi daripada si pemberi maupun si penerima yang akan memberikan kepada si pemberi, sistem dari pemberian-pemberian. Kedua, pemberian hadiah. Mauss menjelaskan bahwa suatu pemberian hadiah adalah sama dengan suatu pemberian nama dari suatu benda yang diberikan, maka diartikan bahwa si penerima pemberi atau sama dengan diri si pemberi itu sendiri. Oleh karena itu, penerima tidak dapat menolaknya, karena penolakan itu sama dengan penghinaan terhadap si pemberi tersebut. Itu juga sebabnya mengapa suatu pemberian harus diimbali dengan pemberian kembali kepada si pemberi oleh si penerima hadiah. Bila seseorang menolak sesuatu pemberian, di samping dapat diartikan sebuah ketidakmampuan si penerima untuk menerima mana kehormatan si pemberi. Dalam hal terakhir ini, si penerima golongan dalam kategori yang lebih rendah kedudukannya daripada si pemberi. Tukar menukar pemberian. Mauss juga mengatakan kebiasaan saling tukar menukar pemberian adalah suatu proses sosial yang dinamik, melibatkan keseluruhan anggota masyarakat. Sebagai sistem menyeluruh, proses dinamik tersebut terwujud melalui hakikat saling memberi yang mengharuskan si penerima untuk melebihi pengembalian pemberian, yang menjamin adanya persaingan kedudukan dengan hormat dan pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga saling tukar menukar tersebut tidak ada habis-habisnya dalam waktu-waktu dari generasi ke generasi. Dalam sistem tukar menukar ini, setiap pemberian harus dikembalikan dengan suatu cara khusus yang menghasilkan suatu lingkaran kegiatan yang tidak habis dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Nilai pengembalian barang diterima karena bersamaan dengan pemberian tersebut adalah nilai kehormatan dari kelompok yang bersangkutan. Menurut Mauss, 1992 yang dipertukarkan sebagai prestasi yaitu nilai barang menurut sistem-sistem makna yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan dan bukannya nilai harfiah dari barang pemberian tersebut. Menurut Mauss, prestasi yang dipertukarkan adalah prestasi menyeluruh karena tukar-menukar tersebut melibatkan keseluruhan aspek kehidupan dan berlaku di antara kelompok-kelompok dan bukan di antara individu-individu secara pribadi. Sedangkan dalam masyarakat yang telah mengenal perdagangan, tukar-menukar pemberian di antara kelompok-kelompok tidak lagi mencakup aspek-aspek estetika keagamaan, moral, dan hukum legal. Yang tertinggal dalam tukar-menukar tersebut hanyalah aspek ekonominya saja, terwujud dalam bentuk tukar-menukar uang, benda, dan jasa, dan berlaku hanya di antara individu-individu dan bukan di antara kelompok-kelompok. Yang terakhir yaitu ciri-ciri tukar-menukar pemberian prestasi. Menurut Marshall Mauss 1992, saling tukar-menukar pemberian prestasi terwujud sebagai saling tukar-menukar pemberian hadiah yang mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, pengembalian benda yang diterima tidak dilakukan pada saat pemberian hadiah itu diterima, akan tetapi pada waktu yang berbeda sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Kalau pemberian imbalan diberikan pada waktu yang sama, maka itu disebut dengan barter. Yang kedua, pengembalian pemberian hadiah yang diterima tidak berupa barang yang sama dengan yang diterima, akan tetapi dengan barang yang berbeda.
yang mempunyai nilai sedikit lebih tinggi daripada hadiah yang telah diterima, atau setidak-tidaknya sama dengan itu. Yang ketiga, benda-benda pemberian yang diterima tidak dilihat sebagai benda dengan nilai harfiahnya, akan tetapi sebagai makna atau prestasi, karena benda-benda tersebut dipercaya berisikan makna atau kekuatan gaib, yang oleh Mauss digolongkan ke dalam suatu kategori yang dinamakan prestasi atau prestation. Pada yang telah disampaikan Mbak Musdalifah dan saya tadi tentang mengenai teori Marcel Mauss, ada kaitannya dengan fenomena sosial budaya, yaitu dengan adanya sifat saling memberi, maka akan menimbulkan rasa saling memiliki dan rasa saling bergantungan satu sama lainnya. Karena saling memberi merupakan contoh sikap yang baik. Seperti contoh, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan memberi lebih baik daripada menerima. Dan mengenai teori Mauss tersebut, itulah kunci dari teori tersebut, dan adanya dengan kaitan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu sikap saling memberi satu sama lain. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai teori Giv Marcel Mauss. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.